Wallahi ya Allah, semoga ini jadi pembelaan saya terhadap para nabi saya. Ya Allah ya Rahman ya Karim, sungguh saya tidak percaya nabiku Daud alaihi salam mengambil istri orang. Bahkan Nabi Daud adalah orang yang mengajarkan baginda Rasul Muhammad SAW untuk berpuasa 1 hari, berbuka 1 hari. Betapa sabarnya beliau, puasa Daud. Nabi Daud alaihissalam adalah orang yang dicintai oleh Allah. Bagaimana mungkin saya percaya ketika ada orang-orang Yahudi yang nggak tahu siapa namanya, mengaku-ngaku bahwa itu tulisan Musa, mengatakan bahwa Daud mengambil bini orang. Saya tidak akan percaya, wallahi demi Allah saya tidak akan percaya ini. Karena saya tidak pernah diberitahukan oleh Nabi saya bahwa beliau mengambil bini orang, lalu Allah membiarkan dia mengambil bini orang. Dan saya tidak akan pernah percaya bahwa Nabi saya Lut meniduri anak-anaknya. Saya tidak pernah percaya Nabi Nuh saya itu mabuk sampai buah zakarnya terlihat. Saya tidak akan pernah percaya Nabi Sulaiman saya yang bahkan Allah memberikan kelebihan kepadanya untuk berbicara dengan makhluk di luar manusia yang nampak ini. Bahkan beliau bisa memerintahkan jin tiba-tiba menyembah kepada dewa lain demi perempuan. Saya tidak percaya Nabi Musa saya difitnah membuat tugu berhala lalu disembah oleh Bani Israel. Saya tidak akan percaya Nabi Harun saya difitnah membuat patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Saya tidak akan pernah percaya Nabi Isa saya pernah mengaku sebagai Tuhan dan merendahkan Tuhan itu sendiri dengan mengatakan ada Tuhan di dalam dirinya. Saya, Rifa Yadi Putri, demi Allah tidak percaya fitnah keji terhadap para nabi ini. Ini nih Bang JVL. Wah ini kayak nama merek speaker nih. Selamat sore. Ada Muslim non Muslim Bang? Non Muslim Bang. Non Muslim dari Protestan, Katolik, New Advent, Saksi Yehova, Protestan. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau topik mau diangkat atau ada yang mau ditaarufin atau ada yang mau diajak berantem sini? Nyimak si pembahasannya ini sahabat Unirifa ya terkait Yesus yang itu. Pertanyaan saya itu Yesus itu menurut Unirifa sama Isa Al-Masih sama apa tidak ya? Mantap pertanyaan ini, Masya Allah. Saya model ini ya, model berpendidikan sekarang. Yang tadi itu saya terguncang sebenarnya. Sekarang saya udah mulai sembuh lah. Barusan saya baca Bismillahirrahmanirrahim, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Alhamdulillah, saya diurapi sepertinya. Baik, pertanyaan bagus dari my brother GVL dari non-muslim ikhwah. Dia bertanya kepada saya, apakah Yesus dan Isa itu adalah tokoh yang sama? Saya sejalan dengan Ibu Rita Wahyu ya. Saya tunjukkan dulu datanya ya. Rita Wahyu ini adalah favorit saya nih ya, karena beliau adalah seorang akademisi. Saya kan mahasiswi, harus banyak belajar kepada beliau nih. Jadi saya samakan dulu pemikiran saya dengan para akademisi Kristen ya. Nah saya buka data dulu ya. Jangan pakai pendapat manusia. Saya kalau pendapat manusia sih, kalau jujur ya saya kan manusia, brother. Masa Anda bertanya pendapat saya? Abang nanya pendapat Uni, emang Uni bukan orang, Bang. Aduh, gimana sih, Abang? Malaikat saya ini. Maksudnya lanjut Uni, lanjut. Bang, tadi abang nanya pendapat Uni Rifa, begitu Uni Rifa jawab, abang bilang jangan pendapat orang. Emang Uni Rifa bukan orang, Bang? Apa gimana nih? Aduh, pusing. berarti maksudnya Uni Rifa ini kan berarti belajar sama orang lagi ya, bukan maksud saya kan pendapat Uni Rifa yang bersumber dari misalkan Al-Quran atau Bible gitu maksud saya tadi, bukan kalau pendapat orang kan, kalau itu kan bisa saya ragukan, itu loh maksud saya loh, bukan manusia gitu loh. Gimana maksudnya ini? Gimana maksudnya? Apa sih Bang? Enggak, maksudnya gini. Tunggu bentar, saya tanya gantungan kunci saya deh. Mungkin dia punya pendapat yang bagus. Tunggu bentar ya. Gimana sih? Nggak paham gue. Nggak paham ya? Kalau Isa yang ada di nama Al-Quran dengan Yesua Masia yang ada di Nazaret itu sama. Tetapi kalau Yesus yang disalib dengan Isa tidak sama. Iya, Nah, ini mau dijawab dulu nggak bersumber nih? dari Saya kita, kurang maksud saya data Bang. ini. Bukan yang bersumber dari Nah, ini mau saya jawab dulu nggak Itu nih? yang Nanti mau jawab biarkan itu. saya jawab dulu. Silakan jawab dulu nih. Nanti bantah, itu dulu. Silakan. Saya kan mau menjawab terkait Anda sepakat dengan jawaban saya atau tidak, terima atau tidak, itu enggak urusan saya lagi. Tugas saya hanya menjawab. Silakan. Nah, bagaimana saya menjawab? Saya sudah bilang hanya satu orang yang bisa intervensi saya saat ini, dan itu pun bukan Yesus, apalagi Pak Pipo ya. Jadi nih, nggak ada yang bisa intervensi saya. Pak saya menjawab ya. Isa dan Yesus. Saya namanya hampir sama, Rifa. Saya bukan Rifa Wahyu ya, ini Rita Wahyu. Ya. Kamu lihat siapa dia ini? Dia pengajar bahasa Ibrani, pengajar biblikal, ya. Dan ini website ini ketika saya berapologet 6 tahun lalu, rata-rata apologet Kristen mengambil dari sini.
Rata-rata itu. Karena ketika saya buka, mereka buka, pas yang dibacanya sama. Nah, saya tahu ngambilnya di sini. Herdi paling sering ngambil ini. Apa kata Budita Wahyu? Saya berpendapat Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok pribadi yang sama. Hanya saja kedua kitab suci yang berbeda mencatat sosok Yesus Kristus dengan perbedaan-perbedaan sebab penulisnya berbeda. Saya sepakat dengan beliau. Ya. Yang kita bicarakan ini adalah tokoh yang sama. Isa itu adalah dialek bahasa Arabnya. Tapi kalau kita pergi ke Syria, nama dia itu bukan Yesus, tapi Iso. Ya, Iso. Isa Al-Masih, waduh, ada elang itu. Isa Al-Masih itu dalam bahasa Syriaknya Iso Amasaha. Wih, ada elang barusan, wih. Kalian nggak lihat? Ada. Aduh, buat hostnya itu nih. Iya, makanya hostnya dapat burung puyuh. Nah, terus ketika kita bicara bahwa Isa Al-Masih dalam dialek bahasa Arabnya, Syriaknya dipanggil dia Isoa Al-Masaha. Lalu ketika orang Yahudi menyebutkan namanya Yeshua, kemudian orang Yunani menyebutkan namanya Iso yang ditambah us menjadi Isus Kristus. Apakah nama ini mengindikasikan mereka berbeda? Oh tidak. Kenapa? Karena memang kita harus akui dialek bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu berbeda. Tapi apakah tokohnya sama? Tokohnya sama, tapi perspektifnya beda. Perspektifnya apa? Contoh, Nabi Isa saya itu bukan nabi yang temperamen. Dia nggak mungkin ngacak-ngacak orang jualan. Maka yang dibicarakan oleh penulis Matius ketika mengatakan Yesus ngacak-ngacak jualan orang, itu adalah tuduhan terhadap Nabi Isa. Lalu kemudian, ketika ada pernyataan dari orang-orang Yahudi bahwa anak Maria ini penghujat Tuhan sehingga mati dengan cara dirajam, itu membicarakan orang yang sama, tapi adalah tuduhan dari mereka. Kristen menuduh dia mati terkutuk, Yahudi menuduh dia menghujat Tuhan, mati dirajam. Islam mendapat info dari Allah bahwa dia berkata, "Qala inni abdullah." Apa kata Nabi Isa? Allah memfirmankan kepada Nabi Muhammad, memberitahu kepada kami umat Islam, Isa itu dulu pernah berkata, sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah. Ya. Lalu kami diberitahukan bahwa wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Dia dituduh mati sama orang Kristen dan Yahudi. Menurut Yahudi dia mati karena menanggung dosa penghujatan terhadap Tuhan. Karena Kristen enggak, dia mati terkutuk untuk menebus orang jahat. Kata Allah kepada kami umat Islam, dia tidak mati terkutuk dan tidak disalib. Karena dia adalah hamba Allah yang dicintai Allah. Diangkat oleh Allah ke sisi Allah dan disucikan di tengah-tengah orang kafir. Begitu jawaban intinya kalau menurut Unirify orangnya sama, tapi data yang valid itu dari Quran gitulah ya, menurut Unirify gitulah ya. Gitu atau bukan? Oke. Kita biar Anda paham ya konstruksi berpikirnya umat Islam itu. Saya mau sebenarnya gampang saya jawab singkat. Tapi saya khawatir Anda tidak menangkapnya dengan full. Maka saya coba untuk menggunakan cara pedagogik ya. Ya, makanya saya juga karena mendengar. saya diajarkan untuk mengajar. Ya. Silakan. Ya, dengarkan baik-baik. Jadi, ketika Anda mengatakan, menurut saya Al-Quran itu adalah informasi yang valid. Taruhlah kita sekarang bicara bahwa saya adalah orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Lalu dari mana saya dapat berita tentang Isa? Baik saya, baik kalian, baik yang hidup tahun 2024, baik yang hidup sebelum tahun 2024, 10 tahun sebelumnya, 100 tahun sebelumnya, itu tahu tentang tokoh yang bernama Yesus atau Isa dari sudut pandang teologi. Ya, dari sudut pandang teologi. Artinya dari yang disebut kitab suci. Baik Anda sebagai Kristen, Yahudi, saya. Nah, kalau kita katakan, oh tidak, kami Kristen dapat dari sejarah. Oke. Sejarawan macam mana? Siapakah yang betul-betul menjadi ahli sejarah yang menemukan
arkeologi tentang Yesus dan arkeologinya 100%, oke lah 80% valid dan diverifikasi oleh arkeolog dan dibenarkan oleh sejarawan, maka dia masuk ke dalam ranah ilmu sejarah. Maka saya katakan, kalian dapat informasi dari fakta-fakta sejarah. Tapi kita tahu, baik saya, Anda, siapapun yang mengaku mengenal Yesus, Isa ataupun Yesua, itu dari teologi, dari kitab suci. Maka ketika kita bicara tentang pengetahuan pewahyuan Tuhan, kita pakai paradigma kitab suci. Saya menerima kitab suci itu bukan dari hasil analisa manusia. Yang namanya kitab suci hasil dari pemberian wahyu. Wahyu apa artinya? Dari kata wahaya. Artinya apa? Cepat dan tersembunyi. Apa maksudnya? Informasi dari Tuhan yang cepat dan tersembunyi, cara penyampaiannya diberikan kepada umat pilihannya yang disebut dengan Nabi dan Rasul. Maka saya katakan Al-Quran adalah kitab suci yang benar karena bisa dibuktikan secara ilmiah dan transmisinya pun ilmiah. Tapi dia memuat kabar gaib dan kabar-kabar yang bisa diverifikasi dalam ranah sains. Inilah Al-Quran. Maka benar saya katakan Al-Quran adalah informasi yang valid terkait tentang Isa. Dibandingkan kitab suci yang dikanon entah siapa, ditulis oleh entah siapa, dan tidak tahu siapa yang melihat kejadian itu, namanya entah Markona, Markoneng, Markodol, saya tidak tahu. Dan saya tidak terima literatur yang tidak jelas. Kalau saya pergi ke dosen saya, disuruh bikin jurnal, Rifa bikin jurnal, siap sir. Yang ditanya itu bukan isi paradigma saya di dalam, bukan. Yang ditanya dosen saya adalah, dari mana kau tahu ini? Kalau saya bikin jurnal dari Bible, bingung saya. Dari mana Rifa tahu ini? Dari Matius, Pak. Siapa Matius ini? Katanya penulis Bible. Dari mana kau tahu kalau dia penulis? Nggak tahu, Pak. Dari mana si Matius tahu kalau Yesus pernah bersunat hari ke-8? Nggak tahu, Pak. Mungkin dari Yesus. Kapan Yesus bicara begitu? Nggak tahu juga, Pak. Dari mana itu Tuhan bisa melayang-layang di atas saya? Bingung saya. Akhirnya jurnal saya disobek sama dosen saya. Nah, makanya saya katakan, informasi yang gaib, yang kita tidak ada di tempat itu berasal dari pewahyuan. Maka itu pun bisa dibuktikan secara ilmiah. Begitu. Jadi betul, Al-Quran adalah sumber valid yang bisa dipercaya dibandingkan dengan kitab-kitab suci lainnya. Begitu. Ya, maksudnya kan ada tiga tiga catatan tentang Isa yang sama ini kan, berarti Unirifa kan memakai sejarah datanya Al-Quran itu yang paling akurat gitu maksudnya ya. Itu intinya dari yang mau disampaikan gitu. Berarti dan untuk pembuktian itu kasih ke Bang Menyala aja ya. Itu saya nggak butuh pembuktian karena kan keimanan masing-masing. Saya nggak mungkin menggugat imannya. Enggak. Saya itu bukan imani saja. Saya juga iman kita tuh kalau bicara itu kita buktikan gitu. Kalau imani saja, saya mending jadi kayak Supat kayak saya. Iya, maksud saya. Apa bedanya saya percaya sama Cupat ya kan? Maksudnya maksud saya kalau memang benar bahwasanya Unirifa benar-benar meyakini bahwasanya sumber yang valid, yang paling valid tentang pribadi Isa atau Yesus itu adalah Al-Quran, berarti yang dibacakan di dalam Bible tadi itu tidak valid dong. Yes. Tidak valid. Ngapain itu dijadikan sebagai landasan bahwasanya Yesus miskin? Itu kan nggak valid. Ngapain Unirifa jadikan betul. ini gitu? Makanya saya tidak jadikan itu sebagai fakta kebenaran, tapi saya pertanyakan kepada orang Kristen. Kok kalian percaya Tuhan kalian miskin? Menurut Unirifa ya, karena tidak mengimani, bohong dong. Bible itu kan gitu. Iya, bohong, itu bohong. Itu bohong semuanya. Makanya saya tidak percaya Nabi Isa itu miskin sampai minta sedekah, itu nggak mungkin. Saya tidak percaya Nabi Isa saya yang saya cintai karena Allah itu seorang lelaki perkasa yang luar biasa mencintai orang tuanya, itu minta-minta ke orang-orang. Nggak mungkin. Wallahi saya tidak percaya para nabi saya hidupnya minta-minta. Artinya semua yang tertulis di dalam Bible itu kan Unirifa kan anggap bohong fitnah, lagi. Saya anggap. Akurat. Ya, bukan bohong, fitnah. Saya tidak percaya, wallahi demi Allah. Saya tidak percaya nabi. Bentar, saya bacakan dulu sekian. Ini nih pembelaan saya. Ini nih, wallahi ya Allah, semoga ini pembelaan saya terhadap para nabi saya. Ya Allah ya Rahman ya Karim, sungguh saya tidak percaya nabiku Daud alaihi salam mengambil istri orang. Bahkan Nabi Daud adalah orang yang mengajarkan baginda Rasul Muhammad SAW untuk berpuasa 1 hari, berbuka 1 hari. Betapa sabarnya beliau, puasa Daud. Nabi Daud alaihissalam adalah orang yang dicintai oleh Allah.
Bagaimana mungkin saya percaya ketika ada orang-orang Yahudi yang nggak tahu siapa namanya, mengaku-ngaku bahwa itu tulisan Musa, mengatakan bahwa Daud mengambil bini orang. Saya tidak akan percaya. Wallahi, demi Allah saya tidak akan percaya ini. Karena saya tidak pernah diberitahukan oleh Nabi saya bahwa beliau mengambil bini orang, lalu Allah membiarkan dia mengambil bini orang. Dan saya tidak akan pernah percaya bahwa Nabi saya Lut meniduri anak-anaknya. Saya tidak pernah percaya Nabi Nuh saya itu mabuk sampai buah zakarnya terlihat. Saya tidak akan pernah percaya Nabi Sulaiman saya yang bahkan Allah memberikan kelebihan kepadanya untuk berbicara dengan makhluk di luar manusia yang nampak ini. Bahkan beliau bisa memerintahkan jin, tiba-tiba menyembah kepada dewa lain demi perempuan. Saya tidak percaya Nabi Musa saya difitnah membuat tugu berhala lalu disembah oleh Bani Israel. Saya tidak akan percaya Nabi Harun saya difitnah membuat patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Saya tidak akan pernah percaya Nabi Isa saya pernah mengaku sebagai Tuhan dan merendahkan Tuhan itu sendiri dengan mengatakan ada Tuhan di dalam dirinya. Saya, Rifai Adi Putri, demi Allah tidak percaya fitnah keji terhadap para nabi ini. Iya, Kata maksud Allah, saya. la nufariqu baina ahadim min rasul. Mereka tidak ada perbedaan di antara mereka. Nabi saya Muhammad SAW, tapi saya diperintahkan untuk percaya kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad yang diturunkan oleh Allah sebagai tauladan untuk umatnya, yang mereka adalah orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan tapi ternyata cabul. Bang JPL ini sudah beriman ketat kepada Islam, jadi dia tidak akan menerima pendapat di luar Islam sendiri, Bang JPL. Gitu Saya kira-kira. bukan mau mengadu pendapat. Saya Ini masih framing. gitu. Bukan framing. Bentar. Ini bentar. Saya bukan Selamat canda. siang Bang Kebenaran. Waduh, ahlaknya Bang Kebenaran. Gimana kabarnya Bang? Sehat Bang? Ya, sehat-sehat Bang JPL. Oke. Silakan Uni. Jangan di framing. Pertama, dia tidak akan pernah menerima pendapat. Siapa bilang? Pak Jody mengatakan bahwa dia trite subordinat. Saya benarkan. Antonius mengatakan bahwa dia adalah tauhid Yesus. Saya diamkan. Tras atau Pras berkata bahwa agamanya adalah agama Tuhan yang satu tapi tiga satu. Saya biarkan. Saya tidak bantah, itu urusan dia. Ketika Utiwati Mena mengatakan Tuhannya tidak berkelamin pas naik ke surga, saya biarkan, saya tidak tolak. Ketika Lugat Tabunan mengaku sebagai nabi, saya biarkan, saya tak tolak. Jadi ketika Anda mengatakan saya tidak menerima pendapat dari orang lain, itu fitnah keji Anda kepada saya. Maaf. Saya tidak pernah menerima kalau ada orang yang menyesatkan dan merusak peradaban dengan apa? Mengatakan bahwa ayam itu bebek, bebek itu ayam, karena ini masuk ke ranah akademis. Tapi kalau kalian bilang bahwa kami menyembah botol kecap, itu urusan kalian. Ya. Jadi kalau pendapat tentang pribadi kalian menyembah kepada kambing, apa urusannya saya mengkritisi? Urusan kalian. Tapi ketika kalian katakan kambing adalah ayam, saya tidak terima. Karena saya manusia yang diperintahkan mengajarkan anak-anak kecil untuk menggunakan logika berpikir mereka. Saya calon guru, mahasiswi pendidikan agama Islam. Diajarkan psikologi manusia, diajarkan logika. Tiba-tiba ketika saya ajarkan kepada murid saya, wahai anakku, ini manusia, bisa mati makan ikan goreng. Ini Tuhan tak terlihat, tidak butuh makan. Tahu-tahu Kristen berkata Tuhan itu butuh makan ikan goreng. Lah apa nggak bertentangan sama saya nih? Saya diajarkan di sekolah saya, di fakultas saya. Ibu Rifa, tolong ajarkan anak-anak kita bahwa manusia bukan Tuhan, Tuhan bukan manusia. Siap, Bu dosen. Saya bayar loh. Tiba-tiba pas saya capek-capek ngajarin anak-anak PAUD, anak-anak TK, anak-anak madrasah ibtidiyah dan madrasah sanawiyah. Sayang, anak-anakku, ingat ya nak, manusia bukan Tuhan, Tuhan bukan manusia. Ada berbeda, manusia-manusia, Tuhan-Tuhan. Ingat ya nak, makanya dikatakan manusia karena dia manusia, dikatakan Tuhan karena dia Tuhan. Apa bedanya Tuhan sama manusia? Yo, anak-anakku menjawab, Tuhan itu pencipta Bu Guru, manusia ciptaan. Siap. Tiba-tiba ada orang yang berkata Tuhan itu manusia, manusia itu adalah Tuhan. Ada Tuhan ke manusia-manusiaan dan manusia ke Tuhan-Tuhanan. Maaf, dalam sisi akademis saya tak bisa biarkan komentar ini. Maaf, ya. Tapi kalau kalian bilang itu bagi kami kan begitu, bagi kami Tuhan itu manusia, manusia itu adalah Tuhan. Kalau sudah ada disclaimer begitu, saya katakan monggo kebenaran, silahkan. Tapi jangan bawa perkataan bahwa itu kebenaran.
Karena kebenaran artinya ada persesuaian antara statement dan realitas. Nama kebenaran, tapi tidak benar. Buat apa? Mending saya kasih nama saya di sini Pesundal, tapi saya bukan Pesundal. Lebih baik saya kasih nama saya Pesundal Rifa, ketimbang saya bernama kebenaran tapi tidak benar. Begitu. Lanjut Bang Menyan ya, saya mau mandi dulu ya. Ya. Aduh. Masya Saya Allah. pengen- Dengar kok pengen- itu, dengar itu kebenaran. Mendingan mendingan punya nama Pesundal tetapi tidak menyundal daripada punya nama kebenaran tapi di dalamnya kebengkokan. Itu poinnya.